Pemirsa, di tengah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, Menteri Perdagangan menduga terdapat kebocoran di industri hingga dugaan minyak goreng diselundupkan dan dijual ke luar negeri. Padahal sebelumnya Kementerian Perdagangan justru mencurigai masyarakat melakukan penimbunan minyak goreng. Ironi warga di negeri sawit, justru masyarakat kini harus menghadapi mahal dan sulitnya mendapatkan minyak goreng. Bahkan masyarakat terpaksa harus antri dan berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng murah. Jatuh tertimpa tangga, sudah kesulitan mendapatkan minyak goreng, ditambah harus membayar mahal harga minyak goreng, masyarakat justru dicurigai menimbun minyak goreng. Padahal tuduhan tersebut tidak disertai bukti. Dugaan penimbunan minyak goreng yang selama ini digeledah, baru satu yang terbukti dan ditetapkan tersangka karena menimbun 24 ton minyak goreng. Alih-alih mendapatkan solusi, masyarakat yang menjadi korban kelangkaan dan mahalnya minyak goreng justru dituding sebagai pelaku. Kementerian Perdagangan bahkan menduga terjadi kebocoran di industri hingga dugaan minyak goreng murah diselundupkan dan dijual ke luar negeri mengikuti harga internasional yang tinggi. Kebocoran distribusi juga diduga terjadi pada alur distribusi di tingkat distributor 1 dan 2. Selain itu, Menteri Perdagangan juga mengancam mempolisikan spekulan yang bermain memanfaatkan situasi. Saya ingatkan kepada spekulan-spekulan tersebut, terutama distributor 1 dan distributor 2, Anda akan berhadapan dengan hukum ketika berspekulasi seperti itu. Saya sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan saya akan memastikan tindakan Anda itu adalah melawan hukum sesuai dengan undang-undang yang sudah saya katakan, dan saya akan menuntut spekulan-spekulan tersebut berdasarkan hukum. Selain ancaman Menteri Perdagangan, KPK juga mengajak para menteri terkait untuk membuka data bahan pokok termasuk minyak goreng dan berjanji akan terjun mengusut langsung kelangkaan minyak goreng. Kita bisa merapatkan barisan sehingga kita bisa selamatkan dari kelangkaan kebutuhan dan kita jamin ketercukupan dan ketersediaan bahan yang dibutuhkan oleh rakyat bisa kita penuhi. Berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan Kementerian Perdagangan, hingga Senin harga minyak goreng curah masih tertahan tinggi di harga Rp16.000 per liter. Masyarakat berharap solusi yang diberikan pemerintah tidak lagi hanya sekedar janji. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana sebenarnya pasokan minyak goreng ke pasaran selama ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita segera temui Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Bapak Reynaldi. Selamat siang Pak Reynaldi, salam sehat selalu Pak. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reynaldi, sudah lebih dari sebulan masyarakat kita kesulitan untuk mencari minyak goreng. Nah, ini bagaimana sih Pak sebenarnya selama ini pasokan minyak goreng ke pedagang? Sebetulnya di mana letak sumbatannya sehingga nampaknya stok minyak goreng terjangkau di pasaran itu begitu langka? Ya, jadi memang ini ada beberapa kendala-kendala di lapangan yang tentu kami juga mengalaminya, Mbak Lidi. Karena sejak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menunjuk langsung distributor, salah satunya distributor itu ialah BUMN yaitu RRI, dan kami melakukan komunikasi dengan pihak RRI juga tentu ada persoalan-persoalan. Jadi nggak hanya pendistribusian saja yang dialami oleh kami tentu. Sejak saat kami memberikan daftar PO terhadap pabrik, ternyata memang pabrik meminta untuk cash and carry pembayarannya baru barang dikirim. Tentu ini persoalan karena berpuluh-puluh tahun pedagang kita itu biasanya memakai mekanisme pembayaran sistem 21, Mbak. Begitu pengiriman barang yang kedua, bayar yang pertama. Nah, pabrik ini kan nggak bisa demikian di tahun-tahun ini, tentu harus bayar cash baru barang dikirim. Nah, kami sedang melakukan komunikasi supaya ada kelonggaran-kelonggaran yang bisa kami rasakan dilakukan paling bawah. Tentu kami melihat kemarin pagi Pak Mendak tinjau langsung ke pasar, ternyata memang barangnya antara ada dan tiada. Minyak goreng ini antara ada dan tiada, Mbak. Kalaupun ada, harganya masih relatif lebih tinggi di atas HET.
Dan kalaupun yang tiada, ternyata yang tiadanya 14.000, tentu kita harus cek kemana barang minyak goreng yang terjangkau ini. Kalau memang ternyata ketersediaan kita tercukupi atau bahkan lebih, justru kita harus dalami ada masalah apa sebenarnya. Apakah mengenai mekanisme pendistribusian menjadi kendala? Tentu kendala distribusi ini harus segera ditangani oleh pemerintah. Karena mengingat selama 3 minggu ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, Pak. Biasanya 1 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan harga akan bergejolak. Tentu kita lihat bahwa ternyata 1 bulan sebelumnya sudah mulai tinggi harga-harga, nggak hanya minyak goreng, cabai rawit merah tentu perangkat naik ke angka 77.000. Nah, kami menyebut ada 3 fase kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan. Fase pertama yaitu H-7 menjelang bulan suci Ramadan. Biasanya harga akan merangkak naik. Kemudian fase kedua H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ini akan fase kedua yang akan menunjukkan tren kenaikan harga. Kemudian fase yang ketiga ialah fase di mana H+7 akan bergejolak lagi harga karena memang masyarakat kita akan berbondong-bondong untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok itu. Baik, Pak Renaldi, kita lihat bahwa selama ini pedagang sempat dituding menimbun. Padahal banyak pedagang sembako yang mengaku justru kesulitan karena gejolak harga, khususnya minyak goreng. Nah, ini bagaimana sih Pak Renaldi sebetulnya selama ini suara pedagang soal hilangnya pasokan minyak goreng di pasaran? Enggak, kalau itu nggak benar, Mbak. Kami ingin meluruskan bahwa minyak goreng ini sesungguhnya ketersediaannya ada. Tinggal bagaimana caranya untuk siapa sebenarnya ini yang menguasai jalur distribusi. Tentu harus kita cek di hulu seperti apa. Apakah memang minyak goreng ini agak tersendat di persoalan distribusinya? Karena memang emak-emak, kemudian juga yang di rumah tangga tentu sudah teriak ke kami, Mbak. Kenapa harganya masih cukup tinggi, bahkan di pasaran langka. Kemudian kami akhirnya membuat kesimpulan bahwa ini antara ada dan nggak ada nih barang. Sebenarnya kemana? Tentu kita harus pemerintah dalam hari ini Kementerian Perdagangan perlu untuk berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan shareholder untuk memantau langsung dan mengawasi bagaimana pendistribusian ini bisa langsung tepat ke masyarakat. Tentu kami juga menilai bahwa Kementerian Perdagangan telah berhasil atau telah membuat rantai pasok kita ini semakin pendek, Mbak. Tujuannya itu, bahwasanya dari pabrik bisa langsung diberikan ke pasar. Dulu itu, Mbak, dari pabrik memasuki ke distributor, dari distributor ke agen, dari agen baru ke pasar. Ini rantai yang panjang. Okay. Tentu tugas pemerintah akan memutus rantai pasok tersebut agar harganya juga ke pasar tidak terlalu tinggi dan pasokannya tentu aman. Baik, mempersingkat rantai pasokan. Baik, terima kasih Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI Bapak Rinaldi telah bergabung bersama kami di seputaran Indonesia RCTI. Sehat selalu Pak Rinaldi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.